Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat, dan selalu diberi semangat belajar yang tidak pernah pudar. Insya Allah, amin Allahumma amin. Anak-anak, hari ini pembelajaran tematik masih di tema 4, yaitu berbagai pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Sudah memasuki pada pembelajaran 5. Silakan anak-anak siapkan buku tematiknya, tema 4, buku catatan dan alat tulis kalian. Dibuka ya, halaman 125. Dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Baik, berhubung hari ini kita masih memperingati Hari Santri Nasional, kita awali pembelajaran dengan membaca sholawat tibbil qulub. Kalian baca di rumah ya, bersama-sama ya anak-anak ya. Baik anak-anak, kita sudah awali pembelajaran kita dengan membaca sholawat tibbil qulub. Semoga kita
mendapatkan syafaat junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi keselamatan dunia dan akhirat, dan segera keluar dari pandemik yang semakin merajalela, sehingga kita bisa tatap muka kembali anak-anak, belajar normal seperti biasa, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Baik anak-anak, silahkan dibuka bukunya halaman 125 pada pembelajaran 5. Buku catatan dan alat tulisnya juga disiapkan. Anak-anak, tahukah kalian bahwa pekerjaan pamanku adalah membuat sarung tenun Samarinda? Tahukah kalian bagaimana proses pembuatan sarung tenun tersebut? Ayo mengamati. Nah, silakan pada halaman 125. Sudah tampak pada gambar. Kalian amati proses pembuatan kain dan baju. Gambar pertama adalah pohon bunga kapas. Nah, kapas tersebut dipetik, kemudian digiling untuk dipisahkan antara kapas dan bijinya. Kemudian diproses menjadi benang dengan melakukan proses pemintalan yang disebut spinning. Setelah jadi benang, maka benang tersebut ditenun menggunakan alat tenun, yaitu gedokan. Ditenun menjadi lembaran kain seperti tampak gambar halaman 125 nomor 5. Nah, lembaran kain pada nomor 5 akan dibuat pola baju oleh siapa? Oleh penjahit. Dibuat pola baju, dirancang ya, lembaran kain tersebut dipotong dan dijahit sesuai rancangannya. Baju tersebut kemudian siap kita pakai. Nah, setelah mengamati gambar pada halaman 125, silakan siapkan ya bolpennya, buku catatannya. Dijawab pertanyaannya halaman 126. Jelaskan, nomor 1, jelaskan teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan kain. Teknologi apa? Sudah jelas pada tampak gambar halaman 125. Iya, teknologi yang digunakan adalah teknologi sederhana dengan tenaga manusia. Beda dengan zaman sekarang sudah menggunakan teknologi canggih. Pabrik-pabrik sudah menggunakan mesin, ya, menggunakan tenaga mesin, di mana para buruh pabrik tinggal mengoperasikan mesin tersebut. 2. Jelaskan proses pembuatan baju seperti gambar di atas. Nah, sudah Ibu jelaskan tadi. Penjelasan dengan mengamati gambar halaman 125. Silakan ditulis. Jelaskan proses pembuatan baju seperti gambar di atas. Kita lihat lagi gambarnya. Ditulis ya. Proses pembuatan bajunya. Kapas yang dipetik dari pohon digiling untuk memisahkan kapas dengan bijinya. Kemudian diproses menjadi benang. Diproses menjadi benang melalui proses pemintalan atau spinning. Kemudian benang ditenun menjadi lembaran kain dengan alat tenun atau gedokan.
Kain akan dipotong dan dijahit sesuai rancangannya oleh penjahit dengan membuat pola baju terlebih dahulu sehingga menjadi baju yang sudah siap digunakan. Itu ya anak-anak ya, jawaban nomor 2 sudah ditulis. Sekarang yang berikutnya nomor 3. Bagaimana kegiatan ekonomi pada proses pembuatan baju di atas? Masih ingat ya, kegiatan ekonomi ada 3. Kalau kalian perhatikan tampak gambar kegiatan ekonomi apa saja? Iya, ada penenun, ada penjahit. Penenun menghasilkan barang berupa kain. Berarti kegiatan yang dilakukan kegiatan produksi. Yang kedua, ada penjahit. Penjahit menghasilkan barang berupa baju. Berarti penjahit melakukan kegiatan produksi juga. Perhatikan anak-anak pada tampak gambar halaman 125 masih ada penenun, ada penjahit melakukan kegiatan produksi. Nah, perhatikan. Kalau kalian memperhatikan gambar nomor 1 dan 2, di situ ada proses kegiatan yaitu pengiriman kapas yang dikirim, diantar atau disalurkan kepada pemintal kapas. Nah, itu disebut kegiatan apa? Kegiatan distribusi, di mana kapas yang sudah dipisahkan dari bijinya akan disalurkan ke pemintal kapas untuk dipintal jadi benang. Nah, kemudian benang yang sudah dipintal oleh pemintal akan dikirim ke penenun kain untuk ditenun. Nah, kegiatan itu disebut kegiatan distribusi. Lembaran kain pun juga dikirim pada penjahit untuk dibuat pola baju, untuk dirancang, dipotong dan dijahit menjadi barang berupa baju. Nah, proses pengiriman lembaran kain ke penjahit itu disebut kegiatan apa? Distribusi. Kalian, Bu Guru, membeli baju hasil jahitan penjahit itu merupakan kegiatan konsumsi. Iya, sebagai konsumen yang tinggal memakai baju yang sudah jadi hasil rancangan penjahit. Sudah ditulis ya anak-anak ya? Baik anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian pernah menggambar. Ya, ada gambar simbol ketiga Pancasila. Ada gambar contoh sikap yang menunjukkan sila Pancasila. Nah, gambar-gambar seperti yang kalian ketahui, masih ingat ada gambar 2 dimensi, ada gambar 3 dimensi. Masih ingat apa itu gambar 3 dimensi? Iya, gambar yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Dan untuk membuat gambar 3 dimensi, kita dapat memproyeksikan suatu benda dalam sudut atau kemiringan tertentu dengan menggunakan titik hilang. Nah, pada titik hilang inilah seakan-akan objek menjadi tidak nampak lagi pada pandangan mata. Baik anak-anak, lanjutkan pada pembelajaran 6. Tapi sebelum pada pembelajaran 6, kalian perhatikan halaman 131. Nah, Ibu minta kalian kerjasama dengan orang tua. Ayah, bunda, papa, mama, atau abi, umi.
Kalian mengamati sumber-sumber ekonomi yang ada di sekitar rumahmu. Tuliskan hasil pengamatan dan penjelasan pada kolom berikut. Bisa minta bantuan pada orang tua ya, sumber-sumber ekonomi dan kegiatan ekonomi apa saja. Contoh, misalkan di sekitar kalian ada pedagang. Nah, pedagang itu berarti menyalurkan barang dagangan kepada siapa? Kepada konsumen. Berarti kegiatan ekonomi apa kalau pedagang, masih ingat? Iya, distribusi. Karena pedagang bukan menghasilkan barang, hanya menyalurkan barang, menjual barang dagangannya. Ya, silahkan kalian tulis hasil pengamatan kalian, jelaskan pada kolom berikut. Tulis di buku catatannya dengan minta bantuan orang tua di rumah. Cukup ditulis, cukup dicatat, cukup dipahami. Dengan bantuan orang tua, tidak perlu di-share ya anak-anak ya. Oke, pembelajaran 6. Apakah kalian masih ingat cerita tentang tupai dan ikan gabus? Iya, dongeng tentang tupai dan ikan gabus. Nah, dongeng yang mengisahkan tentang kehidupan binatang disebut apa, Nana? Iya, fabel. Ayo kita temukan lagi pembelajaran berharga dalam cerita tersebut. 1. Tulislah pesan moral dari cerita tupai dan ikan gabus tersebut dan berilah komentar tentang pesan moral yang ditulis. Oke, apa pesan moralnya, masih ingat? Cerita tupai dan ikan gabus, pesan moralnya adalah penilaian terhadap unsur cerita berupa pembelajaran berharga dalam sebuah cerita. Nah, kebetulan yang ditugaskan adalah cerita tupai dan ikan gabus. Pesan moralnya masih ingat? Silakan dibuka bukunya. Pada pembelajaran sebelumnya, iya, pesan moralnya adalah saling tolong menolong dengan sesama. Halaman 133. Apakah pada cerita tupai dan ikan gabus kalian menemukan sikap-sikap yang baik dan sikap yang kurang baik? Tuliskan pada kolom di bawah ini. Sikap yang baik ada kolomnya, sikap yang tidak baik juga ada kolomnya tersendiri. Sikap yang baik yang ditunjukkan oleh tupai dan ikan gabus apa, anak-anak? Iya, sikap baik yang ditunjukkan oleh tupai dan ikan gabus, mereka saling tolong menolong. Yang kedua ada lagi, iya, mereka selalu bersama-sama dan mereka selalu bersahabat. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu bersama-sama. Itu sikap baik yang ditunjukkan oleh tupai dan ikan gabus. Yang kedua, adakah sikap yang tidak baik? Ada, yaitu tupai. Apa? Tupai yang membunuh ikan hiu untuk diambil hatinya. Kenapa kok ikan hiu dibunuh oleh tupai untuk diambil hatinya? Masih ingat? Iya, karena itu adalah pesan dari sahabatnya ikan gabus bahwa ikan gabus akan sembuh dari penyakitnya dengan memakan hati ikan hiu. Oke, berikutnya, apakah kalian sering menemukan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik di lingkungan sekolahmu? Tuliskan pada diagram berikut. Tulis lagi anak-anak ya, pada diagram fire. Ingat, sikap baik dan sikap yang tidak baik di lingkungan sekolahmu. Pada diagram fire tampak ada lingkaran di tengah warna kuning. Kalian tulis sikap baik. Sebelah kiri contohnya, contoh sikap baik apa? Iya, di lingkungan sekolah contoh sikap yang baik.
Ditulis ya, ada apa saja ya contohnya. Ibu contohkan belajar yang rajin, menjaga kebersihan dan ketertiban sekolah. Terus apa lagi ya, selalu bertegur sapa dengan teman dan guru, sopan, santun, hidup rukun dengan teman, tidak berselisih, melaksanakan hak memilih dan dipilih untuk menjadi ketua kelas, misalkan ya, tertib, hikmat dalam melaksanakan upacara bendera, contohnya itu ya. Kemudian, apabila ingin menyampaikan pendapat, sampaikan dengan baik dan sopan di dalam kelas, di sekolah, dengan siapa saja, baik dengan teman sendiri, guru, dan warga sekolah lainnya. Di samping kanan yang tidak termasuk contoh sikap yang baik di lingkungan sekolah, bisa kalian berikan contoh, tulis ya. Kalian tulis sendiri. Ibu berikan contoh, misalkan yang tidak baik, contoh sikap yang tidak baik, malas belajar, tidak mengerjakan tugas dan PR, apalagi curang dalam ulangan, tidak jujur ya. Kemudian membuang sampah sembarangan juga itu contoh sikap yang tidak baik. Apalagi tidak memperhatikan guru saat mengajar dan selalu bertengkar dengan teman sekelas atau adik kelas atau kakak kelas. Itu bukan contoh sikap yang baik, karena bertengkar berarti kalian tidak memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Berikutnya samping kiri bawah ciri-ciri. Nah, dari contoh sikap baik dan bukan contoh sikap baik, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri sikap baik. Ciri-ciri sikap baik apa? Ciri-cirinya ya berperilaku baik, jujur, ramah, yang jelas tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain karena mampu mengendalikan diri. Kesimpulannya, terakhir, sisi kanan paling bawah berarti kesimpulannya apa? Ya, tulis ya. Kesimpulannya adalah sikap baik adalah sikap yang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain sebagai manusia yang beradab, berpikir positif, dan sebagai makhluk sosial. Masih ingat ya makhluk sosial? Yaitu makhluk yang selalu membutuhkan orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Baik anak-anak, itu pembelajaran hari ini, dan pada halaman 136 di sini ada kegiatan evaluasi. Nah, karena sudah tuntas pembelajaran 4, kalian bisa belajar dengan bantuan orang tua atau kalian putar kembali video pembelajaran Bu Meli yang kemarin-kemarin untuk membantu menjawab evaluasi nomor 1, 2, 3, 4, 5 sebagai kegiatan belajar kalian di rumah. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 sebagai kegiatan belajar di rumah. Hari ini tidak ada tugas. Apabila ada kesulitan dalam belajar, bisa japri Bu Meli atau bisa minta bantuan orang tua di rumah. Baik anak-anak, Ibu rasa kalian sudah paham, sudah mengerti. Maka Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Dan tidak ada bosan-bosannya Bu Guru selalu mengingatkan kalian untuk selalu memperhatikan 3M. Mencuci tangan, memakai masker,
menjaga jarak, social distancing ya. Dan jangan lupa jauhi keramaian, stay at home. Jangan keluar rumah, don't go anywhere. Jangan kemana-mana kalau tidak ada keperluan. Kalau misalkan ada keperluan mendesak, harus going outside, harus keluar rumah. Jangan lupa perhatikan protokol kesehatan. Baik anak-anak, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.